Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, sosok mayat wanita muda ditemukan di areal penggergajian kayu di Kecamatan Galis, Bangkalan. Korban diduga dibunuh dan mayatnya sengaja dibakar. Ironisnya, jari manis sebelah kanan korban hilang diduga sengaja dipotong oleh pelaku. Warga Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan dikejutkan dengan temuan mayat wanita yang diduga sengaja dibakar di areal lokasi penggergaji kayu pada Minggu malam. Kondisi tubuh korban ada luka beberapa tusukan benda tajam. Selain itu, jari manis korban sebelah kanan hilang diduga sengaja dipotong oleh pelaku. Penemuan mayat ini berawal saat seorang warga curiga ada titik api yang menyala di belakang lokasi penggergajian kayu. Ketika didekati, warga kaget ternyata jasad seorang wanita muda dengan kondisi tubuh terbakar sekitar 80%. Kondisi fisik korban itu kayak apa? Kalau kondisi tubuh korban itu yang jelas kakinya yang nggak terbakar. Bagian atasnya terbakar semua. Bagian masih ada sisa. Polisi masih identifikasi korban dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Namun kuat dugaan wanita yang belum diketahui identitasnya ini merupakan korban pembunuhan. Identitas seorang wanita yang diduga sebagai korban pembunuhan di Desa Banjar, Kecamatan Galis. Kondisi korban makanya? Itu kondisi korban tadi hasil sementara olah TKP ada luka diduga pembunuhan. Untuk luka nanti lebih jelasnya menunggu hasil otopsi. Untuk keperluan penyelidikan dan otopsi, polisi membawa korban ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Kita beralih ke informasi ringan saudara. Berawal dari bakat seni melukis berbahan cat warna, seorang pria asal Kabupaten Jombang mengembangkan bakat melukisnya dengan membuat lukisan berbahan pasir laut. Alhasil, pria ini mampu meraup cuan jutaan rupiah dalam waktu hitungan hari. Keahlian melukis dengan cat mungkin bisa dimiliki banyak orang. Namun keterampilan melukis dengan bahan pasir laut tak banyak dimiliki orang. Salah satu pelukis dengan bahan pasir laut itu adalah Muhammad Ahya, warga Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pria berusia 50 tahun itu mengembangkan bakat melukis dengan pasir laut sejak tahun 2017 lalu. Sejak awal melukis dengan bahan pasir laut ini, dirinya hanya membuat lukisan potret atau lukisan wajah manusia. Beriring waktu, pria ini mengembangkan lukisannya dengan membuat lukisan kaligrafi dan lukisan bertema umum. Pria ini sering mendapat pesanan lukisan wajah atau lukisan manusia, mulai dari potret tokoh ulama Jombang, pejabat tingkat daerah hingga provinsi, bahkan menteri. Muhammad Ahya yang juga berprofesi sebagai guru kesenian di sebuah madrasah aliyah di Kabupaten Jombang itu sering memotivasi dan mengedukasi dirinya sendiri serta masyarakat bahwa tidak ada batasan media atau bahan dalam berkarya. Kenapa menggunakan pasir? Itu saya ingin mengedukasi kepada diri saya sendiri, kepada masyarakat bahwa kita berkarya tidak terbatas pada media. Jadi media apapun bisa menjadi karya. Pasir yang digunakan selama ini saya menggunakan pasir dari berbagai macam daerah. Jadi mulai dari Asmorokondi, kemudian ada di Lumajang, ada di Pantai Remen, ada di Blitar, ada di Trenggalek, ada di Parangtritis, ada di Malang. Itu yang kita gunakan. Jadi masing-masing daerah itu memiliki karakter warna yang berbeda-beda. Untuk lukisan mulai dari 1.500.000 hingga 14 juta. Pasir laut yang digunakan melukis ini didapat dari sejumlah pantai di Jawa Timur, mulai dari Lumajang, Malang, Trenggalek, Tulungagung, dan Tuban.
Warna pasir dari beberapa pantai itu berbeda, sehingga bisa digunakan untuk warna kulit hingga rambut. Sebuah lukisan berbahan pasir laut karya Ahia dibanderol dengan harga Rp1.500.000 untuk ukuran kecil, yakni 40 x 60 cm. Sedangkan untuk ukuran 80 x 100 cm dibanderol dengan harga Rp14 juta. Satu lukisan biasanya diselesaikan dalam beberapa hari hingga 1 minggu. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, bagi Anda pecinta petualangan di alam terbuka, kawasan Gunung Semeru masih memiliki daya tarik untuk dijadikan destinasi wisata. Salah satunya adalah wisata kemah atau camping di Danau Ranupani di Lumajang. Udara pegunungan yang sejuk dengan keindahan danau berselimut kabut tipis di pagi hari menjadi kenangan indah bagi pengunjung. Danau Ranupani berada di desa terakhir sebelum Gunung Semeru bisa menjadi pilihan dalam mengobati kerinduan ke Gunung Semeru yang jalur pendakiannya masih ditutup karena aktivitas vulkanik yang membahayakan para pendaki. Untuk menuju ke Danau Ranupani bisa ditempuh dengan motor atau mobil sekitar 40 km dari kota Lumajang ke arah barat. Bagi pengunjung yang ingin berkemah, selain tenda, perlengkapan lainnya yang harus disiapkan adalah jaket atau baju, makanan dan minuman, serta kompor darurat. Di kawasan ini, pengunjung langsung disuguhkan dengan pemandangan alam berkabut dengan suhu dingin. Sepanjang mata memandang, terhampar kabut seolah berada di atas awan. Tak heran, kawasan ini menjadi tujuan wisata favorit untuk menikmati libur akhir pekan bagi mereka yang hobi berpetualang di alam terbuka. Lumayan bagus, indah. Dingin juga ya? Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Bagus ya? Iya. Sini sama suaminya. Semuanya. Gimana rasanya di hawa dingin kayak gini gimana? Ya, tambah romantis nih. Seru ya? Seru sama suami soalnya. Dalam rangka liburan nggak? Iya, liburan. Karena di sini tuh aksesnya mudah, Mas. Terus gak macet juga dan juga jalannya sudah enak. Kalau suasananya di sini gimana? Di sini suasananya enak, adem dan sejuk dan kebetulan ada rembulan. Bagus ya di sini ya? Iya, bagus sekali. Destinasi wisata Ranupani yang berada di ketinggian 2114 meter di atas permukaan laut ini juga memiliki daya tarik tersendiri saat pagi hari. Jika cuaca cerah, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah matahari terbit yang menakjubkan. Untuk berkunjung ke sini, wisatawan hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp15.000. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, banyak orang tidak hanya bahagia dengan hobi yang digelutinya, namun bisa meraup pundi rupiah. Seperti seorang pegawai BUMN di Gresik yang kini menghasilkan cuan dari hobi memelihara dan budidaya ikan hias di rumahnya. Di rumahnya di perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Kedanyang, Kabupaten Gresik, Novianda Frantoni meneruskan hobi yang digelutinya sejak SMP, yakni memelihara beragam ikan hias. Di lantai 2 seluas 6 meter x 12 meter, pria 37 tahun ini menekuni budidaya ikan hias
seperti gupi, moli, peladi, dan cupang. Pria yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN ini biasanya membeli indukan ikan hias di Surabaya. Kemudian memelihara dan membudidayakannya secara mandiri di sela waktu luangnya. Ia pun dengan telaten merawat, memberi pakan, hingga membersihkan wadah atau kolam penampungan ikan. Pakan ikan terdiri dari kutu air, cacing sutra, dan pelet. Pakan ada yang dibeli dan ada yang dicari sendiri di sungai. Novi menyukai ikan hias sebagai pelepas penat dan refresh mata setelah seharian disibukkan dengan aktivitas kerja. Namun dari hobinya ini ternyata dapat menambah pundi ekonomi. Anda tertarik ikan hias ini sejak kapan, Mas? Sejak mulai SMP. Waktu sekolah itu sudah mulai tertarik dari waktu zaman ikan lohan itu. Bisa ceritakan, Mas, kenapa kok Mas Novi sebagai karyawan BUMN tapi hobi untuk budidaya ikan hias ini, Mas? Ya karena soalnya kan hobi, jadi timbangannya itu pulang kerja nganggur, kan ada aktivitas di sini terus bisa menghasilkan kan lumayan gitu. Mungkin bisa jelaskan, Mas Novi, ikan apa saja? Di sini ada ikan gupi, ada ikan pelati, moli, cupang. Itu kalau yang gupi itu ada sekitar 8 jenis di sini. Terus ada kalau cupang di sini ada sekitar 5 jenis di sini. Ikan moli termurah dijual seharga Rp20.000 untuk 100 ekor. Sedangkan ikan termahal, yakni cupang jenis multiwarna, dijual Rp50.000 sampai Rp100.000 per ekor. Dalam sebulan penghasilannya cukup lumayan, dari 3 hingga 5 juta rupiah. Pemasaran ikan hias hanya memanfaatkan media sosial saja. Kebanyakan pelanggan dari Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Sujianto melaporkan dari Gresik. Saudara, Anda pehobi sepeda di alam bebas, belum lengkap rasanya jika belum mencoba goes di kawasan Padang Savana Gunung Bromo, Probolinggo. Selain bisa menikmati keindahan pesona alam yang hijau, hamparan bukit pasir berbisik juga dijamin memikat mata Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di Gunung Bromo, Probolinggo. Saat ini saya bersama komunitas sepeda dari Surabaya yang akan menjelajah lautan pasir. Bagaimana? Siap, Pak? Siap! Oke, kita berangkat. Yuk. Bersepeda di Padang Savana Bromo Tengger Semeru ini sungguh memikat. Pasalnya, sepanjang mata memandang, hamparan tumbuhan hijau layaknya karpet permadani menyelimuti perjalanan Anda. Namun, meski bersepeda santai dan hanya berkeliling di hamparan pasir Bromo, para pesepeda harus mengenakan peralatan keamanan standar keselamatan, mulai dari sarung tangan, helm, dan sepatu. Bagi Anda yang ingin menikmati bersepeda di kawasan ini, dari Surabaya setidaknya Anda harus berangkat pukul 4 subuh karena perjalanan hingga sampai ke lokasi memakan waktu 2 jam lebih. Sampai di lokasi, sepeda akan diangkut oleh pickup yang banyak disewakan oleh penduduk sekitar menuju ke lautan pasir. Sementara untuk pegawainya bisa menggunakan jeep atau juga pickup.
Tantangan bersepeda Bromo Tengger Semeru ini yakni selain lautan pasir, medannya berbatu licin, sehingga para pegawai harus tetap berhati-hati agar tidak terpleset. Hawa dingin berselimut kabut dan hamparan permadani hijau yang tumbuh di kawasan Bromo ini seolah membius para pesepeda. Sehingga waktu 2 jam berkeliling menikmati keindahan padang savana dan mengayuh sepeda seolah tak terasa sampai di garis finish. Ya pemirsa, setelah menjelajah di kawasan Bukit Pasir Gunung Bromo ini, terlihat keindahan suasana Gunung Bromo yang memang tampak cantik dan eksotik. Tiba di garis finish, tak lupa saatnya berfoto dan bergaya dengan panorama alam yang memukau mata. Selesai berolahraga, hawa dingin membuat perut menjerit. Komunitas sepeda dari Surabaya Spedok dengan moto bersepeda golek badokan atau makanan ini menyempatkan untuk makan mengisi tenaga. Makanan yang dipilih kali ini menu tradisional seperti sayur lodeh, dadar jagung, dan sayur khas Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu kekayaan yang kita miliki untuk domestik maupun internasional. Jadi tolong untuk yang berkunjung ke sini lebih hati-hati, jangan sampai kejadian kebakaran itu terulang lagi. Makan bersama sembari bercerita membuat rasa kekeluargaan yang terjalin di komunitas sepeda ini terasa hangat di tengah kabut yang turun. Bagaimana? Anda tertarik menjajal jalur padang savana Gunung Bromo Probolinggo? Pemandangan di kawasan Taman Nasional ini begitu indah pasca kebakaran akibat kecerobohan manusia. Jadi wisatawan yang datang ke Bromo diminta untuk menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah atau menyalakan kembang api yang bisa memicu kebakaran dan kerusakan alam. Sri Rama dan Hidayat Adi melaporkan dari Probolinggo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.